Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cirebon, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Saidi dari SMPN 2 Arjawinangun. Dan saya Muratun dari SMPN 1 Arjawinangun. Saya Sukardi dari SMPN 1 Susukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cirebon, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Saidi dari SMPN 2 Arjawinangun. Dan saya Muratun dari SMPN 1 Arjawinangun. Saya Sukardi dari SMPN 1 Susukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muratun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saidi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Kabar Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah baik juga, Bu Muratun. Nah, sebelumnya kita melakukan coaching. Sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Ya. Baik pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah riset atau kehadiran temu, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, terus pertanyaan kedua, kompetensi yang mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, terus yang terakhir ya Bu, atau yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya inginkan yaitu coach itu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya atau juga menemukan langkah-langkah yang dapat mengatasi permasalahan dari coach tersebut, Pak. Baik, demikian dulu ya Bu praobservasi kita kali ini. Silakan nanti Ibu melakukan coaching ya dengan coachingnya, mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas sarannya dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muratun. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, Bu Muratun. Gimana kabarnya, Bu Muratun? Alhamdulillah sehat Pak. Dengar-dengar Pak Sukardi ini ada yang mau disampaikan nih Pak. Atau mau cerita apa begitu Pak? Iya betul Bu. Ini ya sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bu Muratun. Oke Pak, sepertinya kita nggak banyak waktu ya Pak. Kira-kira mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit lah kita untuk ngobrol-ngobrol. Nanti apa nih yang mau disampaikan oleh Bapak nih? Oh gini Bu, rekan-rekan guru di sekolah kita kan masih menggunakan cara-cara proses pembelajarannya itu model-model seperti dulu. Saya menginginkan dari guru-guru itu mulai ada perubahan dan dalam proses
pembelajarannya itu supaya lebih bervariasi lagi. Oke, kalau saya garis bawah ini Pak ya, berarti ini permasalahan dari Pak Sukardi itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ya Pak yang masih kurang bervariasi, begitu Pak ya? Betul Bu, saya ingin bahwa kawan-kawan itu sudah bisa menggunakan model-model pembelajaran dan strategi seperti pembelajaran dalam proses pembelajarannya nanti di sekolah. Kira-kira nih dari percakapan kita hari ini nih, apa sih yang ingin Pak Sukardi dapatkan? Ya Bu, dari percakapan hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Gitu. Oke, jadi Pak Sukardi yang diharapkan itu adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa sih yang Pak Sukardi ingin lihat atau dapatkan Pak? Ya, yang saya inginkan itu guru-guru mulai ada perubahan, misalnya dalam penyampaian dengan metode dan model-model yang terbaru, terus menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau menggunakan semacam InFocus, jadi membuat PowerPoint dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga anak akan lebih menarik lagi untuk ikut belajar. Oke, jadi yang Pak Sukardi sampaikan nih tadi pembelajarannya dengan menggunakan pembelajaran yang bervariasi, baik itu metode, model ataupun juga medianya ya Pak ya. Betul. Kondisi yang ideal nih Pak dari level 1 sampai 10 nih. Kira-kira di sekolah Pak Sukardi itu ada di level berapa ya Pak? Ya sepertinya masih di level 5 nih Bu, karena kita masih banyak guru-guru senior yang masih sulit untuk diajak untuk melakukan perubahan Bu. Oke, kalau di level 5 ya Pak kondisinya saat ini. Betul. Kira-kira nih Pak di level berapa nih yang ingin ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi di sekolah di Pak Sukardi? Mungkin di level 7 ya Bu. Nah, untuk ke level yang lebih tinggi lagi mungkin masih sulit karena guru-guru masih kebanyakan kritik dari senior itu sangat susah gitu. Masih mungkin dilakukan, mungkin ke perubahannya mungkin ke level 7. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Betul, Pak. Bu. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak? Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya lakukan. Yang pertama itu adalah saya akan mencoba melakukan mentoring atau pendampingan ke rekan-rekan guru untuk melakukan perubahan-perubahan dalam penyampaian pembelajaran materi di kelas nanti dengan metode-metode yang lebih bervariatif. Oke, dari mentoring kita ini nih Pak, rencananya yang akan Bapak lakukan kan mentoring dan pendampingan. Kira-kira nih, selain mentoring dan pendampingan tadi, strategi apa sih yang memungkinkan yang bisa Bapak terapkan atau mungkin juga teman-teman Bapak lakukan supaya kegiatannya berjalan dengan nyaman gitu loh Pak? Ya, ada sih Bu, tapi nanti saya minta bantuan dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Selain monitoring atau pendampingan, bisa melakukan dengan workshop atau pelatihan-pelatihan, tetapi mungkin kita akan koordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Oke, berarti Pak Sukardi pengen adanya rencana tentang monitoring dan pendampingan atau juga mungkin pelatihan atau workshop ya Pak ya? Iya. Nah, dari ketiga rencana tadi nih Pak, kira-kira Pak Sukardi ini untuk saat ini nih yang lebih nyamannya itu atau lebih cepat terrealisasi dengan cara yang mana ya Pak? Mungkin nanti minggu depan saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang saya bisa ajak untuk berkolaborasi untuk mencoba melakukan kegiatan mentoring. Oke, untuk mentoring ya Pak ya, kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Sukardi itu memerlukan support atau
bantuan dari siapa lagi nih Pak kira-kira? Iya, saya mungkin dari teman-teman saya yang ahli dalam hal IT, yaitu Pak Inti dan Pak Ade, akan bisa saya minta bantuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan agar teman-teman itu bisa melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Oke, berarti Pak Sukardi pengen ada kegiatan mentoring itu dengan cara berkolaborasi ya Pak dengan rekan-rekan Betul, Bu. guru yang lain ya Pak. Untuk kira-kira nih kapan nih untuk realisasi kegiatan mentoringnya Pak? Ya, Bu. Mungkin dalam waktu minggu depan lah, tidak terlalu lama nanti akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muratun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Saidi. Bu Muratun tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Sukardi. Iya Pak. Nah, sebelum penutupannya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pada Bu Muratun pasca observasi yang kemarin. Ya, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dari coaching yang saya lakukan, melakukan coaching dengan alur tirta Pak, kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi proses coaching tadi dengan Pak Sukardi dan Bu Muratun sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sesuai dengan alur kita, dan Bu Muratun juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Sukardi, sehingga Pak Sukardi bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Ya, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu cara lebih memahami lagi proses kita sehingga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Saidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukardi. Gimana nih kabarnya hari ini Pak Saidi? Alhamdulillah baik Pak. Gimana juga kabarnya Pak Sukardi? Alhamdulillah baik Pak Saidi. Saya katanya Pak Saidi ini akan melakukan proses coaching ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu ya Pak ya. Boleh Pak. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya Pak ya. Jadi saya sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apa yang sudah sesuai dengan alur kita atau belum, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban akan disampaikan. Dan jangan lupa Pak, saya juga harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan proses, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih Pak, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Pak. Ya, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nantinya? Iya.
Ini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Oh baik Pak. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Pak ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian juga ada mendengarkan secara aktif dengan rasa, dan satu lagi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk ketiganya ini, kalau menurut Bapak yang lebih spesifik lagi yang akan Bapak kembangkan itu observasinya nanti apa ya Pak? Iya Pak, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif Pak, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, begitu Pak. Oh iya, baik, jadi ada 2 ya Pak ya. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikatornya ketercapaiannya apa itu Pak? Ya, saya sih ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari coaching akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coaching tersebut ya Pak. Dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-caranya atau langkah-langkahnya seperti itu Pak. Oh, baik Pak Saidi. Jadi Bapak indikator pencapaiannya adalah coach sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan Bapak juga mengucapkan terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti proses itu setelah selesai nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Ya Pak. Oke, selamat Pak untuk melaksanakan coachingnya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Ya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Saya Saidi dari SMPN 2 Arjawinangun. Saya Muratun dari SMPN Negeri 1 Arjawinangun. Saya Sukarni dari SMPN 1 Susukan. Semoga Bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.